Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Shadaqallahul azim. Saudaraku, para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kehadirat Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita panjatkan puja-puji dan syukur, serta kehadirat Rasulullah SAW kita haturkan selawat dan salam. Saudaraku, kaum muslimin dan muslimah serta pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW berulang-ulang kali menekankan kepada kita sebagai hambanya dan Rasul yang kita sebagai umatnya untuk terus berusaha semaksimal mungkin menjaga sholat kita, supaya kita dapat melaksanakan sholat 5 waktu pada awal waktunya dan berjamaah, memenuhi syariatnya yang di dalamnya rukun dan syaratnya, agar sholat 5 waktu khususnya yang kita kerjakan membawa hikmah manfaat untuk kita, keluarga kita, dan masyarakat kita. Dan sholat 5 waktu yang kita kerjakan secara khusus betul-betul kita laksanakan untuk kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita sholat 5 waktu tidak ada rasa kita bahwa kita ingat dengan Allah, berarti sholat 5 waktu yang kita kerjakan tidak akan membawa manfaat, hikmah untuk kita, khususnya keluarga dan masyarakat kita umumnya. Saudaraku, kaum muslimin dan muslimat serta para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah melarang kita melaksanakan sholat 5 waktu dalam keadaan lalai. Lalai dalam melaksanakan tentang waktunya. Lalai tatkala kita melaksanakan sholat 5 waktu yang hati kita tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 43, Bismillahirrahmanirrahim. La taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Janganlah kamu sekalian mendekati sholat atau melaksanakan sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk, hingga kamu dapat mengetahui apa yang kamu ucapkan. Saudaraku, kaum muslimin dan muslimat serta para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini turun diawali dengan asbabun nuzul. Tatkala sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang pada saat itu khamar, minuman keras, belum diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kegemaran mereka pada saat itu sering mengadakan acara minuman keras, sehingga mereka banyak yang mabuk setelah minuman keras tersebut. Nah, di saat-saat itu sudah ada perintah melaksanakan sholat, khususnya sholat 5 waktu. Dan banyak para sahabat, bahkan secara khusus ada seorang sahabat tatkala dia sedang melaksanakan sholat, apa yang dia ucapkan berbeda dengan apa yang tertera dalam Al-Quran atau surah yang ia baca. Nah, kaitannya dengan itu, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk kita sebagai hambanya agar jangan melaksanakan sholat 5 waktu yang dalam keadaan kita sedang mabuk. Al-Imam Abdul Hamid bin Muhammad Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddinnya menjelaskan, wa antum sukara, yang pertama bikasratil ham, yang kedua min hubbid dunya. Kamu sekali dalam keadaan mabuk itu disebabkan karena terlalu banyak keinginan.
Tatkala kita terlalu banyak keinginan kita, pasti dalam melaksanakan sholat 5 waktu akan dalam keadaan lalai. Yang kedua, jangan sekali-kali kita sedang melaksanakan sholat 5 waktu, kita menjadi orang-orang yang hubbud dunya, terlalu mencintai dunia. Al-Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin yang mengajarkan kita, mengarahkan kita, tatkala kita termasuk hamba Allah umat Muhammad yang hubbud dunya, cinta dunia, akan sulit sholat dilaksanakan sesuai dengan perintah Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mungkin apa yang kita ucapkan, rukun qauli yang dalam sholat kita ucapkan, sunnah-sunnah qauli yang dalam sholat kita baca, sesuai dengan arti atau sesuai dengan apa yang kita baca. Kita tahu apa yang kita baca, kita memahami apa yang kita baca, kita terlalaikan. Hati kita tidak sesuai dengan apa yang kita ucapkan, atau sebaliknya, apa yang kita ucapkan berbeda dengan hati kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk melaksanakan sholat seperti itu. Dari ayat ini kita berusaha semaksimal mungkin agar sholat 5 waktu yang kita kerjakan, khususnya apa yang kita ucapkan sesuai dengan hati kita, baik itu rukun-rukun qauli dalam sholat maupun sunnah-sunnah qauli dalam sholat. Apa yang kita baca, apa yang kita ucapkan sesuai atau menyatu, kita tahu maknanya, kita tahu artinya. Insya Allah kalau itu sudah tercapai, jadilah sholat yang kita kerjakan sholat yang khusyuk, sholat yang akan membawa manfaat dan hikmah untuk kita, keluarga kita, dan masyarakat kita. Akhirnya kepada Allah kita mohon, semoga Allah senantiasa membimbing kita sehingga kita bisa melaksanakan sholat 5 waktu sesuai dengan perintahnya dan perintah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fakir mohon maaf. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.